Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 2030203072. Saya mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mengenai ilmu Al-Quran sebagai tugas akhir semester saya pada mata kuliah ilmu Al-Quran. Langsung saja pada soal yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang ayat-ayat muhkam dan mutasabih beserta contohnya, dan apa itu ayat fawati as-suwar beserta contohnya? Menurut etimologi bahasa, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Ma'ahkam al-murad bin an al-at-tabdil wa at-takhoyir. Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil, metafora, ataupun tidak. Adapun mutasyabih adalah ungkapan yang maksud makna lahirnya samar. Ma khafiya bi an-nafs al-lafaz. Ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui Allah. Seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. Sedangkan fawati al-suwar berarti pembukaan surat karena posisinya di awal-awal surat Al-Quran. Fawati al-suwar merupakan bagian dari ayat mutasyabihat karena bersifat mujmal, mu'awwal, dan musykil. Di dalam Al-Quran terdapat huruf-huruf awalan dalam pembukaan surat dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu ciri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terpanggil untuk menggali ayat-ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna ayat fawati as-suwar hanya diketahui oleh Allah, dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa makna fawati as-suwar dapat diketahui oleh Allah dan manusia, terutama orang yang mendalami ilmunya. Contoh ayat muhkam. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Contoh ayat mutasyabih. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya, tangan Allah di atas tangan mereka. Quran surat Al-Fat ayat 48. Contoh ayat fawati as-suwar. Kaf ha ya ain shad. Awalan ayat ini terdapat pada beberapa surat di dalam Al-Quran. Nomor 2. Berikan contoh qiraah yang berbeda cara membaca surat Al-Fatihah. Pertama, qiraah Hafs. Qiraah ini membacanya seperti membaca surat Al-Fatihah pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah qiraah Waras, di mana qiraah ini terjadi beberapa perubahan. Di antaranya, huruf ma dibaca pendek, tidak dengan menggunakan kata bismillah, dan huruf so akan diganti menjadi huruf sin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soal ketiga. Apa yang Anda ketahui tentang mukjizat dan hubungkan dengan Al-Quran, dan apa mukjizat Al-Quran itu sendiri? Boleh dari aspek apa saja. Mukjizat menurut bahasa adalah sesuatu yang mengalahkan atau melemahkan. Sedangkan menurut istilah
adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan seorang Nabi dan juga Rasul. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat sebelumnya yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan dari semua mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam, ulama ahli kalam, berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terjadi dengan cara as-sorfah, pemalingan. Menurut An-Nazam, maksud dari as-sorfah adalah Allah memalingkan perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk menandinginya. Disinilah letak kemukjizatan Al-Quran menurut An-Nazam. Senada dengan hal itu, Al-Murtada dari aliran Syiah berpendapat bahwa telah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadap Al-Quran, agar mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ilmu Al-Quran. Sekian video dari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.